Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Riki Kurniawan dapat kembali hadir menjumpai Anda di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Kali ini kita akan membahas mengenai tema lalai nafkahi anak DPRD Surabaya dukung sanksi blokir layanan. Jadi DPRD Surabaya ini melalui Komisi D mendorong penerapan sanksi tegas berupa pemblokiran layanan publik bagi ex-suami. Jadi sekali lagi bagi ex-suami yang tidak menafkahi anaknya. Jadi kebijakan ini muncul sebagai respon atas masih banyaknya kasus penelantaran anak ketika pasca perceraian, dan DPRD Surabaya menilai bahwa langkah ini diperlukan untuk memberikan efek jerah sekaligus menjamin hak hidup anak tetap terpenuhi. Dan untuk membahas hal ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Ajeng Wirawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ajeng. Waalaikumsalam. Mas Gimana kabar? Baik, Bu Ajeng? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya yakin bahwa kabar baik ini juga harusnya menular ke warga Kota Surabaya. Iya. Tapi ternyata permasalahan warga Kota Surabaya ini pelik ternyata, Bu Ajeng ya. Betul. Yang terbaru adalah ini sampai masuk ke pemberitaan nasional bahwa Pemkot Surabaya punya langkah tegas akan memblokir layanan publik bagi ex-suami yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian. Nah, sebenarnya kalau dari dasar kebijakan ini sendiri itu dari mana, Ibu? Apakah ini sebenarnya adalah regulasi nasional yang diadaptasi di daerah atau bagaimana? Ini adalah putusan pengadilan agama dan ini adalah upaya kebijakan dari pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung pelindungan hak anak. Di Kota Surabaya kita sudah punya perda mengenai pelindungan hak anak dan kita juga menyangkut beberapa hak dalam anak dalam kondisi. Nah, ini salah satunya dalam kondisi penceraian. Nah, ini baru kita membuat bukan peraturan yang lebih kepada nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Surabaya dan juga pengadilan agama supaya menindaklanjuti para kasus-kasus perceraian yang belum tuntas secara nafkah anaknya, seperti itu. Dan ini pun juga kalau saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh KPAI begitu ya, bahwa kasus penelantaran terhadap anak ini masih terus menjadi masalah yang serius, Ibu, di berbagai daerah. Nah, kalau di Surabaya sendiri untuk kasus penelantaran anak setelah pasca perceraian itu apakah masih cukup tinggi, Ibu, sehingga ini juga aturan ini keluar begitu? Ya, di Kota Surabaya ini setiap tahun pasti ada ya kasus-kasus perceraian, kurang lebih ada 10 ribuan. Kemudian kita juga mencatat yang belum tuntas untuk pembayaran nafkah anak dan nafkah istri, yaitu kurang lebih terrekod sekitar 8.000 lebih ex-suami. Dan ini upayanya kita di Kota Surabaya adalah salah satunya untuk mengawasi kehadiran ex-suami dengan melakukan penonaktifan NIK ex-suami yang memang belum membayar untuk nafkah anak dan juga nafkah istri, seperti itu. Dan harapannya ini benar-benar bisa memberikan dampak sosial kepada ex-suami karena apapun permasalahan antara pihak suami dan istri, jangan sampai anak menjadi korbannya. Sehingga nafkah anak ini yang kita dari DPRD akan terus dukung juga upaya kebijakan ini. Dan nampaknya juga kebijakan ini bahkan sampai terendus dengan skala nasional, Ibu. Saya melihat beberapa kolom komentar sosial media pun banyak yang bilang, kapan nih di daerah tempat saya juga begitu. Nampaknya Surabaya menjadi role model begitu. Nah, kalau sejauh ini Bu Ajeng, kalau tadi Ibu Ajeng juga sudah mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah aturan dari putusan pengadilan agama begitu. Berarti apakah ini memiliki dasar hukum yang sangat kuat sebenarnya, Ibu, kebijakan ini? Ini pengadilan agama ini mempunyai dasar hukum yang sangat kuat karena ini memang berdasarkan putusan pengadilan agama dan datanya ini kita juga dapatkan dari pengadilan agama. Jadi pemerintah kota ini tidak hanya serta-merta menerima laporan dari para ex istri, tapi lebih kepada mengambil data dari pengadilan agama yang memang belum menerima nafkah anak dan nafkah istrinya. Dan ini akan terekod dan dari pihak Dispenduk Capil baru akan melakukan penonaktifan sementara untuk layanan pemerintah Kota Surabaya para ex-suami. Ya, berarti ini nantinya juga akan dijadikan perda atau perwali begitu ke depan atau seperti apa, Bu Ajeng? Kita masih mengkaji kembali kepada para akademisi, tapi yang jelas ini sudah memberikan efek jerah. Karena nota kesepakatan ini sudah kuat dalam artian data ini diambil dari pengadilan agama dan diharapkan setiap tahun juga langsung dan keberlanjutan. Dan ini terhitungnya usia anak ini kan 0 sampai 21 tahun. Sehingga pemerintah kota ini
kita sebagai DPRD akan mengawasi bahwa Ya. ini adalah kebijakan yang sangat bagus. Jadi walaupun tidak diperlukan untuk aturan secara wali kota ataupun perda, tapi kita nota kesepakatan ini cukup untuk memberikan sanksi kepada ex suami. Iya. Kalau boleh tahu nanti layanan apa saja itu Bu, yang akan diblokir sementara ya Ibu ya, sampai si ex suami ini menunaikan kewajibannya begitu. Jadi NIK ini kan suatu yang dasar sehingga contohnya mereka tidak bisa merasakan untuk pelayanan kesehatan. Mereka harus membayarkan secara mandiri seperti itu, dan juga mungkin ingin melakukan perizinan ataupun transportasi seperti itu akan kesulitan. Mobilitas ex suami akan berkurang dan diupayakan segera melakukan klarifikasi ke pengadilan agama seperti itu. Tapi untuk kebijakan ini sendiri berarti sudah diupayakan untuk tidak bertentangan dengan hak dasar warga begitu Ibu ya? Kita harapannya seperti itu, bahwa jangan sampai pelindungan hak-hak anak ini juga mematikan hak dasar manusia gitu kan. Tapi yang jelas kita juga membuka ruang dan juga memastikan kehadiran DP3A supaya hadir kepada permasalahan perceraian, sehingga mungkin warga yang ex suami yang terindikasi termasuk keluarga gamis ataupun pramis di Dinsos harus mendapatkan klarifikasi oleh ex suami tersebut di pengadilan agama, sehingga tidak memberatkan dan tidak tidak menghalangi untuk hak dasar manusianya seperti itu, sehingga kita malah membantu mempercepat solusi pada pasangan tersebut. Karena memang biasanya kecenderungannya ex suami setelah pasca perceraian lebih fokus kepada keluarga barunya. Iya, banyak kan seperti itu. Jadi keluarga lamanya terabaikan begitu. Jadi ini adalah sebuah kebijakan yang juga mungkin menarik begitu dan juga sangat-sangat didorong oleh rekan-rekan dari DPRD Kota Surabaya. Tapi sejauh ini untuk dampak sosial yang akan terjadi ke depan, apakah sudah ada pertimbangan khusus sehingga hal ini sangat perlu untuk didorong Ibu? Ya, pastinya ada ya dampak. Sanksi ini nih kan mengena secara sosial, dan ini akan memberikan pengadilan agama akan ramai lagi mengajukan klarifikasi dari pihak suami, bahkan pihak istri akan melaporkan, kita arahkan untuk ajukan banding lagi ke pengadilan agama supaya jika memang dari pihak pengadilan agama sudah memberikan keputusan, kemudian juga para istri tidak bisa mendapatkan haknya yang bertahun-tahun lalu, bisa melakukan aju banding ke pengadilan agama. Kemudian ex suami yang mungkin masih ada kesulitan, keberatan dengan pengadilan agama, monggo langsung diselesaikan lagi di pengadilan agama supaya nanti hak anak ini tidak dilatarkan atau terabaikan. Baik Bu Ajeng, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita di segmen berikutnya, dan jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya masih bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Ajeng Wirawati. Bu Ajeng, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi di segmen pertama, di pernyataan terakhir, Bu Ajeng sempat mengatakan bahwa nantinya dari pihak istri pun juga masih bisa mengajukan banding. Begitu. Pihak ex-suami pun juga masih bisa mengajukan banding kalaupun memang dirasa berat. Begitu. Nah, kalaupun nanti ke depan ini ada pemblokiran sementara, lalu si ex-suami ini merasa dirugikan atau merasa keberatan, berarti ada mekanisme untuk banding juga untuk ex-suami yang diblokir sementara ini, Bu? Iya, nanti akan diarahkan ke pengadilan agama untuk melakukan banding ataupun klarifikasi supaya memastikan untuk kesepakatan perceraian ini seperti apa, nafkah-nafkah yang sudah diputuskan pengadilan agama ini seperti apa. Jangan sampai hak anak ini yang harusnya terpenuhi setiap harinya terabaikan karena memang dari ex-suami belum memberikan klarifikasi atau belum mengajukan banding ke pengadilan agama. Tadi juga sempat dikatakan oleh Bu Ajeng bahwa ini adalah sebuah langkah untuk mempercepat solusi untuk pemenuhan hak-hak anak agar tidak terlantarkan, begitu ya. Tapi dengan pemblokiran sementara layanan publik bagi ex-suami yang mungkin menelantarkan hak-hak anak ini, apakah sudah ada pertimbangan bahwa ini tidak terlalu represif atau menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari, Ibu? Iya, pastinya akan ada ya tantangan-tantangan seperti itu. Tapi kita tetap melihat dari sisi pelindungan hak anak. Sehingga kita juga meminta dari pemerintah Kota Surabaya dengan DP3A melakukan pengawasan langsung kepada keluarga-keluarga tersebut. Jika memang masih terkendala 8.000 para ex-suami untuk melakukan pemenuhan hak nafkahnya, nah ini bagaimana? Kalau memang kondisinya terkategorikan masyarakat sejahtera, kemudian bahkan sudah menikah lagi, nah ini memang harus dilakukan pembayaran kepada nafkah anaknya, khususnya seperti itu. Dan ini adalah upaya-upaya bukan untuk melindungi ataupun mengurangi hak yang lain, tapi lebih kepada keadilan untuk keberlanjutan hak anak. Jadi yang menjadi poin pentingnya di sini adalah bukan pemblokiran terhadap ex-suaminya, tapi lebih ke pemenuhan hak dasar anaknya. Betul. Supaya tidak terlantarkan, begitu Bu Ajeng ya. Namun mungkin kebijakan ini juga kita rasa juga mungkin terlalu sensitif mungkin untuk beberapa orang, begitu. Jadi mengacu dari hal itu, apakah DPRD Kota Surabaya juga sudah menyiapkan langkah hukum apabila nanti suatu saat ada gugatan hukum terkait dengan kebijakan ini, Bu Ajeng? Ya, karena ini adalah sensitif sesuai disampaikan oleh Mas Siki, sehingga data ini tidak hanya serta-merta muncul dari laporan ataupun yang hadir ke satu pintu saja, satu pintu layanan di Siola seperti itu ya. Tapi kita ambil datanya ini dari pengadilan agama, sehingga kita hanya sebagai keberlanjutan ataupun pemberian sanksi untuk penonaktifan pelayanan. Jadi tidak ada suatu keputusan pun dari pemerintah Kota Surabaya ataupun DPRD untuk menonaktifkan. Sehingga memang sudah ada hasil pengadilan agama yang terbaru bahwa ex-suami sudah membayar, ex-suami sudah mungkin sudah sesuai dengan hasil banding, maka penonaktifan itu akan otomatis langsung dibuka seperti itu. Berarti semuanya sudah tersistem rapi begitu Ibu ya? Ya, berarti mitigasi terhadap resiko hukumnya juga sudah sangat dilakukan begitu ya kan? Tapi terkait dengan kebijakan ini Bu Ajeng, bagaimana DPRD bisa memastikan bahwa kebijakan ini memang benar-benar efektif begitu, jangka pendek, jangka panjangnya untuk KPI-nya akan seperti apa Bu Ajeng? Harapannya nanti ke depannya kita juga membantu mengedukasi para warga Kota Surabaya bahwa kewajiban menikah dan juga paskah menikah ataupun terjadi perceraian itu juga ada, sehingga harapannya di Kota Surabaya ke depannya adalah ketahanan keluarga ini sangat penting, sehingga yang kedua juga pelindungan hak-hak anak tidak menjadi beban untuk pemerintah. Jadi baik dari istri dan suami juga wajib hadir untuk anak seperti itu. Dan harapannya nanti ini bisa menjadi keberlanjutan dan memberikan efek moral kepada keluarga tersebut, dan juga yang anak tersebut juga terpenuhi secara secara psikolognya juga dibantu oleh dinas terkait untuk ada healingnya, kemudian bagaimana para ex suami juga kita upayakan
harus memenuhi kewajibannya sebagai ayah seutuhnya Ya. seperti itu. Dan mengingat kebijakan ini adalah kebijakan yang baru, Bu Ajeng, maka mungkin butuh sistem pengawasan yang lebih gitu ya. Mungkin selain DPRD Kota Surabaya, OPD terkait juga ikut mengawasi. Tapi apakah ada juga kerjasama misalkan dengan lembaga-lembaga independen untuk memastikan bahwa kebijakan ini bisa benar-benar efektif dilakukan dengan baik, Bu Ajeng? Ya, yang jelas yang sejari awal ini kita masih bersama Pengadilan Agama. Ya. Dan kita juga memastikan pengawasannya dengan DP3A supaya masalah ini tidak menjadi masalah yang rumit atau bahkan berujung ke masalah hukum. Tapi yang jelas kita juga tetap untuk mengingatkan kembali bahwa kebijakan ini adalah hasil dukungan kepada pemenuhan hak-hak anak. Sehingga nanti ke depannya jika memang sudah terpenuhi hak-hak anaknya, maka otomatis semuanya penonaktifkan akan dibuka dan untuk periodenya juga dibuka sehingga tidak perlu khawatir bahwa ini adalah suatu kebijakan yang sesuai dengan sasarannya seperti itu. Jadi kalaupun nanti ex suami sudah menunaikan kewajibannya, maka pemblokiran itu juga akan dibuka secara otomatis karena ini semua sudah tersistem dengan baik begitu Bu Ajeng ya. Tapi sejauh ini Bu Ajeng, bagaimana koordinasi dengan Pemkot Surabaya, dengan OPD terkait, dengan mungkin lembaga-lembaga terkait juga terkait dengan kebijakan ini Bu Ajeng? Ya, kita harus mengingatkan kepada pemerintah kota bahwa banyak sekali pelayanan Kota Surabaya yang memang berdasarkan dari NIK. Kadang sekali juga tidak tahu ya, jangan sampai aturannya timbang tindih. Tengah jalan mungkin sedang melalui perizinan apa, kemudian terblokir karena memang permasalahan yang memang di luar dari perizinan. Berarti masalah yang ex suami tadi. Sehingga perlu dievaluasi betul, dipastikan betul secara aplikasi juga sudah tercetak sistemnya seperti apa, bahwa ini dikarenakan terblokir karena apa. Kemudian yang kedua, dipastikan bahwa data ini benar-benar tersampaikan kepada masyarakat yang mempunyai masalah, sehingga harus benar-benar disampaikan. Dan ini kita pada dasarnya adalah membantu ataupun mendukung untuk upaya Pengadilan Agama menuaikan keputusannya yang memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan hak anak. Berarti terkait dengan verifikasi datanya pun juga akan diupdate secara berkala begitu Ibu? Ya, sesuai dengan pembayaran. Sesuai dengan pembayaran, karena itu adalah poin pentingnya. Tapi Bu Ajeng, sejauh ini dengan kebijakan baru ini yang cukup, mungkin Bu Ajeng juga melihat sosial media juga bereaksi cukup positif dengan hal ini. Tapi saya ingin tahu bagaimana reaksi masyarakat secara nyata begitu Bu Ajeng dengan adanya kebijakan ini. Apakah mereka juga bisa menyambut kebijakan ini dengan cukup positif atau seperti apa Bu Ajeng? Iya, karena ini kebijakan baru di Kota Surabaya, tentu saja akan memancing reaksi sosial warga, tidak hanya di Kota Surabaya, juga di warga lain. Dan ini merupakan dukungan perlindungan, tidak hanya sebagai ex-istri, tapi juga kepada anak. Dan ini diharapkan juga yang di Kota Surabaya ini sudah terpenuhi secara mungkin pelayanan sosialnya, mudah diketahui lewat handphone. Harapannya juga bisa berbanding lurus dengan pengadilan sosialnya, harus bisa melayani untuk mungkin pengajuan banding ataupun klarifikasinya oleh para ex suami dan juga ex istri. Baik Bu Ajeng, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya dan jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya masih bersama dengan anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Ibu Ajeng Wirawati. Bu Ajeng, kita sambung lagi perbincangan kita mengenai pemblokiran sementara terhadap ex-suami yang lalai menafkahi anaknya, begitu ya. Bu Ajeng, tadi kita sempat singgung beberapa mekanisme juga begitu terkait dengan apabila si suami ini merasa keberatan dan lain sebagainya. Karena mungkin kalau melihat dampak sosial di lapangan begitu ya, kadang ex-suami tidak menafkahi mungkin bukan karena lalai, tapi karena mungkin ada faktor ekonomi. Wah. Nah, apakah di sini nanti juga DPRD bisa terjun sebagai penengah dalam permasalahan ini atau seperti apa, Ibu? Ya, memang rumit ya, karena ini adalah masalah nafkah, Betul. masalah yang memang harus wajib dibayarkan sosok seorang bapak ataupun ayah kepada anaknya. Dan ini tidak boleh digantikan oleh kebutuhan dasar lainnya, bahwa kebutuhan dasar anak ini kan penting, termasuk makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Sehingga disampaikan oleh Mas Diki tadi, jika memang ex-suami ada kebutuhan ekonomi atau dalam kondisi ekonomi kekurangan ataupun kesulitan, nanti segera akan dibantu oleh dinas yang terkait. Jangan sampai kebutuhan anak ini dalam keseharian ini berhenti ataupun ditelantarkan, terabaikan, sehingga pihak orang dewasanya ataupun pihak laki-lakinya ini harus langsung melakukan klarifikasi ke dinas sosial terkait, baik dinas sosial, dari pihak kelurahan, ataupun bahkan langsung ke pengadilan agama. Tentu saja kita juga memberikan wacana bagaimana kalau memang yang punya KTP Kota Surabaya ini berada di luar kota. Nah, itu kan juga menjadi kesulitan juga. Ini harus bisa menyempatkan waktunya ke pengadilan agama. Seperti itu. Dan pada intinya sih sebenarnya kalau saya tangkap adalah bagaimana cara ex-suami ini bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait juga begitu ya. Jadi hak anak juga tidak terabaikan begitu Bu Ajeng. Bu Ajeng, tapi mungkin di luar masalah nafkah juga, angka perceraian di Indonesia juga cukup tinggi. Dan mungkin di Surabaya, saya tidak pegang datanya juga, tapi mungkin juga termasuk yang tinggi juga gitu. Tapi bagaimana Bu Ajeng sejauh ini pendampingan terhadap keluarga, terhadap anak secara psikologis, apakah sejauh ini DPRD Kota Surabaya juga sudah melakukan hal-hal seperti itu untuk bisa mendukung pemulihan psikis bagi keluarga yang bercerai begitu? Ya, memang tingkat perceraian di Kota Surabaya juga relatif ada dan juga cenderung naik ya. Tapi yang jelas ini merupakan tantangan juga. Kita ingatkan bahwa DP3A ataupun Dinas Pemerintah Kota Surabaya ini mempunyai tugas ketahanan keluarga. Sehingga sedari dini bahkan sebelum menikah kita sebenarnya juga sudah ada program calon pengantin. Nah, ini dalam upayanya juga memberikan info mengenai sanksi ataupun akibat kalau memang terjadi proses perceraian. Nah, ini juga kita sudah infokan kepada pihak yang laki-laki ataupun yang pihak suami, sehingga ini harapannya dengan tambahan kebijakan ini yang baru, yaitu penonaktifan sementara untuk NIK ex suami yang belum membayar nafkah, ini akan menambah kekuatan edukasi kepada para calon pengantin supaya juga meminimalisir tingkat perceraian di Kota Surabaya. Dan pemblokiran sementara ini kan merupakan sebuah sanksi sebenarnya Ibu ya, bagi ex-suami yang mungkin lalai menafkahi anak-anaknya pasca perceraian begitu. Tapi Bu Ajeng, apakah sebenarnya DPRD sebelum sanksi nanti dijatuhkan begitu sebagai pemblokiran sementara, apakah ada langkah-langkah pendekatan preventif begitu, mediasi atau mungkin bantuan hukum dan juga edukasi yang bisa diberikan kepada ex-suami begitu? Karena ini adalah datanya langsung ada given ya dari pengadilan agama, sehingga kita langsung melakukan pemblokiran ataupun penonaktifan sementara. Dan jika pada saat diketahui penonaktifan sementara, maka kita arahkan kepada pihak suami untuk langsung menguruskan ke pengadilan agama. Entah itu melakukan pembayaran, entah itu melakukan banding atau klarifikasi. Kemudian jika sudah selesai mendapatkan keputusan terbaru, baru akan dibuka oleh Dispenduk Capil, dan kita mendapatkan istilahnya tuh perintah ataupun kesepakatan ini dari pengadilan agama. Tapi apakah pemblokiran sementara ini adalah sanksi maksimal, Ibu? Apakah
masih ada langkah-langkah atau sanksi-sanksi lain ke depan? Ataupun kalau belum ada, apakah DPRD Kota Surabaya juga berencana untuk mendorong agar efek jera ini bisa benar-benar dirasakan oleh ex-suami yang benar-benar menelantarkan anak-anaknya begitu? Ya, saya kira ini sudah menjadi efek jera ya pada ex-suami bahwa NIK kan suatu hal yang memastikan kita mendapatkan pelayanan ataupun ada di negara Indonesia seperti itu. Jadi penonaktifan adalah saya pikir menjadi sanksi sosial yang cukup optimal kepada ex-suami supaya memastikan mereka memberikan solusi langsung terhadap masa lalunya, memberikan nafkah wajib kepada ex istri dan juga anaknya seperti itu. Iya. Dan mengingat ini adalah kebijakan baru, tentu kita masih belum bisa menilai apakah kebijakan ini benar-benar cukup efektif ataukah nanti ada gagalnya di lapangan begitu. Betul. Tapi kalau seandainya kebijakan ini dinilai kurang efektif atau mungkin dalam tanda kutip gagal di lapangan begitu Bu Ajeng, apakah DPRD Kota Surabaya siap untuk mendorong evaluasi atau mungkin bahkan mendorong untuk mencabut kebijakan ini dengan mendorong kebijakan baru nantinya? Ya, kita harus membuka pemikiran tersebut bahwa setiap kebijakan kita tetap evaluasi keberlangsungan, keberhasilannya dan juga dampak sosialnya dari kebijakan tersebut. Dan ini kebijakan untuk penonaktifan dan juga pelindungan hak anak pasca pacaran adalah sementara adalah upaya terbaik untuk pemenuhan hak anak. Jika ada suatu perubahan mungkin dari hadirnya kebijakan ini malah akan mengurangi tingkat pernikahan ataupun bahkan mempertinggi tingkat KDRT karena memang sang suami tidak mau melakukan perceraian karena takut NIK-nya terblokir seperti itu. Ini akan memberikan kajian terlebih lagi lebih dalam lagi dengan pengadilan agama. Baik Bu Ajeng, mungkin terakhir saran saja kepada orang tua agar mungkin terutama ex-suami begitu ya, agar kewajiban anak-anak ini tidak terlantarkan dan bahkan pemblokiran sementara tidak didapatkan oleh mereka begitu, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, kehidupan berwarga bernegara pun juga lancar, semuanya bisa produktif dengan kehidupannya masing-masing. Apa yang bisa disampaikan Bu Ajeng? Ya, kepada para ex-suami yang memang sudah melalui proses perceraian, diharapkannya benar-benar menunaikan nafkah anak dan juga nafkah istri. Bahwa ini adalah suatu kebijakan yang baru dan memang ditujukan untuk melindungi hak-hak anak. Hak anak pun juga tidak boleh terlepas dalam satu hari pun dari perhatian ex-suami. Sehingga dalam upaya ini kita terus akan mendorong para ex-suami untuk melakukan uji banding ataupun melakukan klarifikasi kepada pengadilan agama dan tidak perlu khawatir akan segera otomatis terbuka pada saat sudah menunaikan kewajiban untuk pemenuhan nafkah anak dan juga nafkah istri. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ajeng Wirawati, anggota Komisi DPRD Kota Surabaya atas waktunya. Kita berharap bahwa semua hak anak di Kota Surabaya tentunya tidak terabaikan. Begitu Bu Ajeng ya. Terima kasih sekali lagi Bu Ajeng. Terima kasih juga untuk Anda Sobat Lentera yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya Riki Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.